Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Pada kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan kembali ya di kelas menulis LSAGE ini Bengkulu. Alhamdulillah kita masih bisa untuk melanjutkan program ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesibukan dan lain-lain. Kelas menulis ini harus ya diperpanjang sampai hari ini gitu. Baik teman-teman, untuk memulai opening dari kelas menulis ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait kepenulisan kita nanti di kelas menulis. Bahwasanya kita akan melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Dan mungkin teman-teman di sini yang sudah memiliki aktivitas menulis, namun kali ini kita akan lebih upgradekan lagi, kita akan tingkatkan kembali daya menulis. Dan juga untuk teman-teman yang baru saja ingin memulai menulis, mari kita sama-sama belajar untuk menulis sehingga melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Oke, selanjutnya yakni kelas menulis ini nantinya akan ada dua kelas, yakni kelas antologi dan kelas menulis novel maraton ya. Nah, kelas antologi ini nanti akan dilihat atau ditimbang sebagaimana kemampuan dari teman-teman sekalian. Kalau sekiranya teman-teman semua mampu dalam menulis novel, ya alhamdulillah. Alhamdulillah artinya teman-teman memiliki niatan yang luar biasa, niatan yang besar untuk menulis sehingga dapat melahirkan karya sendiri. Nah, dan yang kedua adalah kelas menulis novel. Di kelas menulis novel juga nanti ada kelas dan jam-jam tertentu untuk teman-teman semua ya belajar, sharing dan juga lain-lainnya. Oke, selain ada kelasnya dan juga ada waktunya tertentu, dan di sini kita juga ada namanya tempat sharing-sharing ya, tempat sharing-sharing, berdiskusi, memberikan sebuah materi yang mungkin teman-teman belum mengetahuinya atau mungkin sudah mengetahui namun belum fasih dalam mengelola hal tersebut, maka kita akan pelajari sama-sama. Nah, dan di mana yang insya Allah nanti pada setiap minggunya kita akan mengadakan diskusi melalui Google Meet ataupun video-video seperti ini sehingga teman-teman bisa menyimak, bisa melihatnya, mendengar dengan seksama apa yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, mohon maaf sebelumnya, walaupun waktu kita ini sangat ya banyak mengulur waktu yang cukup lama sampai 1 bulan lebih, namun insya Allah dengan niatan kita yang besar dalam menulis, kita dapat melanjutkan kelas menulis ini dengan baik. Dan harapan saya pun tidak banyak teman-teman tak perlu berkeluh kesah dalam menulis, karena kita akan membuat atau melakukan trik menulis yang sederhana namun dapat melahirkan sebuah karya yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga berpikir seperti apa sih triknya, trik dan triksnya gitu. Nah, namun sebelum kita memasuki dan trik dan triks itu, teman-teman yang pertama adalah teman-teman harus memiliki niatan terlebih dahulu untuk menulis sehingga sampai melahirkan sebuah karya. Boleh berniatan ya, saya ingin memiliki sebuah karya antologi yang berbentuk cerpen ataupun puisi atau bahkan quotes. Nah, ataupun teman-teman memiliki niatan yang sangat luar biasa, sangat tinggi sehingga teman-teman ingin melahirkan sebuah karya novel solo. Namun belum mengetahui bagaimana sih kita melahirkan sebuah karya novel yang solo. Nah, nanti di sini kita sharing-sharing dan juga berbagi tips dan trik sederhana sehingga teman-teman dapat mudah menulis dan juga melahirkan sebuah karya. Nah, yang kedua, setelah niat, teman-teman harus merumuskan tujuan teman-teman menulis untuk apa. Oke lah, mungkin beberapa teman-teman menulis ingin mendapatkan royalti. It's okay, nggak masalah itu. Dan sebagian juga lagi ada yang ingin, ya saya ingin menulis itu karena saya ingin melahirkan sebuah karya yang luar biasa, ataupun saya menulis itu karena saya ingin meluapkan atau melontarkan ekspresi saya dalam bentuk tulisan sehingga melahirkan sebuah karya yang luar biasa yang terlegalitas atau ter-ISBN-kan. Nah, namun langkah-langkahnya seperti apa gitu kan. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan secara umum bahwa kelas menulis nanti tidak hanya berdiskusi, sharing, memberikan materi dan lain-lain, namun teman-teman juga akan melaksanakan challenge ya atau tantangan tersendiri dari saya. Nah, maka dari itu teman-teman semua tolong melakukan kelas menulis sebaik mungkin, jangan sampai ya udahlah berleha-leha santai saja.
alah kelas menulis apaan ini. Nah, disinilah kita membuat nilai diri kita, merumuskan tujuan kita untuk apa sih kita mengikuti kelas menulis ini. Nah, karena niat itu bisa berubah kapanpun, sehingga kita juga merumuskan tujuan baik kita dalam kelas menulis ini untuk apa. Oke, sudah memiliki tujuan, lalu teman-teman juga mulai menulis. Sederhana. Namun teman-teman di sini, selain kita berniatan dan juga memiliki tujuan dalam menulis, saya harapannya teman-teman mampu membuat aktivitas alam bawah sadar teman-teman dalam meningkatkan daya menulisnya. Kita tidak hanya menulis doang, menulis apapun yang kita terbesit, tidak hanya itu, namun kita juga memberi suplemen ke otak kita. Ya, kita memberikan suplemen ke otak kita dengan cara membaca. Semisalkan teman-teman ingin menulis sebuah novel non-fiksi atau inspirasi lebih sederhananya, teman-teman harus lebih banyak membaca kisah-kisah inspiratif dari seseorang, penulis lain terkenal lainnya. Gunanya untuk apa? Itu untuk merangsang teman-teman, pertama, baik dari kosakata, baik dari plot atau kalimat paragraf yang dituliskan oleh penulis, itu kita akan mengacu pada apa yang kita baca. Nah, maka dari itu ketika kita membaca sebuah buku atau novel, tidak hanya kita mendapatkan informasi apa yang disampaikan dari penulis, namun kita juga memahami per kalimat itu, bahkan per kata itu, sehingga kita mengetahui plotnya seperti apa sih yang ditulis oleh penulis itu. Oke, kita memahami misalkan dalam suatu kalimat kita mendapatkan kosakata yang luar biasa, kosakata yang bagus yang mungkin kita belum mengetahui sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendapatkan diksi atau pilihan kata dalam satu kalimat. Karena kebanyakan penulis-penulis pemula lainnya, dalam satu kalimat itu banyak kata serangannya, banyak kata yang sama, yang katanya itu sebenarnya tidak efektif ketika diletakkan dalam satu kalimat itu. Maka kita memilih kata yang lain, nama diksi. Dan yang kedua, yang ketiga, teman-teman bisa melihat tulisan orang lain, penulis lain, itu dengan plotnya. Alurnya seperti apa sih dalam cerita inspiratif ini? Oh, ternyata dia mengulas balik masa lalunya, dijadikan sebuah motivasi sehingga dia menjadi seperti ini. Itu non fiksi. Dan bisa juga cerita fiksi yang diambil dari kisah nyata, itu juga bisa. Problemnya, premisnya, tokohnya diambil dari kisah nyata, namun kita jadikan fiksi. Kita jadikan fiksi dalam artian seperti ini, teman-teman. Kisahnya nyata, masalahnya nyata, namun dalam perjalanannya itu tidak seperti itu. Teman-teman sudah menambahkan bumbu-bumbu lainnya sehingga tidak sama persis dengan kisah nyata. Cuman masalah atau problemnya itu diambil dari kisah nyata. Itu it's okay saja. Kita dikatakan fiksi saja. Seperti itu. Nah, tulisan-tulisan saya yang saat ini saya tulis, alhamdulillah saya sudah melahirkan 2 buku yang ter-ISBN-kan, 1 buku yang sedang proses, dan alhamdulillah satu ini saya menulis sebuah novel yang belum rampung ya, dan insya Allah nantinya akan saya barengkan dengan teman-teman menulis ini. Dan insya Allah nantinya jika tidak berhalangan, untuk kawan-kawan yang menulis novel solo ataupun menulis antologi, kita jadikan sebuah buku yang luar biasa. Nah, bukunya ini nanti buku individu, buku solo buku novel, namun tulisnya banyak. Nah, nanti kita rancang sama-sama hal itu sehingga alurnya, plotnya, premisnya dalam sebuah tulisan itu, dalam naskah itu sinkron jadi satu. Kenapa? Yang ditakutkan itu banyak penulis satu cerita, satu tema, namun berbeda nantinya, baik dari gaya tulisan, baik dari alurnya. Itu yang dikhawatirkan. Maka kita akan konsepkan sama-sama, kita rancang sama-sama outline-nya seperti apa nanti di kelas menulis ini. Di setiap pertemuan kita mendapat ada hal-hal masukan untuk teman-teman, dan juga nantinya di 2 minggu sekali atau seminggu sekali teman-teman akan mendapatkan appreciation, sebuah apresiasi dari challenge atau tantangan yang diberikan oleh mentor, oleh saya nantinya. Nah,
berbentuk apa apresiasinya ya, silakan tunggu di kelas menulis selanjutnya. Mungkin tak lebih yang dapat saya sampaikan, baik pertama dari niat, yang kedua tujuan mulai menulis. Nah, ketika mulai menulis teman-teman sudah mendapatkan banyak tulisan atau misalkan mendapatkan 30 atau sampai 100 halaman tulisan, ada satu kunci lagi teman-teman bisa sampai untuk selesai. Nah, oke. Ingin tahu nggak apa yang satu itu? Ini, banyak dari kita sudah menulis banyak tuh sampai tengah perjalanan tulisannya. Namun banyakkan pula ia berhenti di tengah jalan. Ya, kalau kita mendengarkan masukan-masukan, ya, saran, rekomendasi dari penulis-penulis lainnya, ya kalau menulis itu harus konsisten gitu. Harus konsisten, harus percaya diri, harus menanamkan habit menulisnya sampai selesai intinya. Namun realitanya atau kenyataannya tidak seperti itu. Kayaknya motivasinya terbangun dari awal, kita tuh ingin menulis, saya ingin selesaikan tulisan ini. Namun di kala tertentu teman-teman merasa gabut, merasa kayaknya bosan banget nulis, jenuh, terus ide apa lagi yang mau disampaikan. Nah, terjadilah stagnan dalam menulis. Dan itu terjadi sering sekali oleh penulis-penulis lainnya, ya, apalagi penulis pemula yang bingung untuk melanjutkan ceritanya. Tengah perjalanan atau belum sampai sudah stuck, nggak mau lanjutin lagi. Nah, kuncinya ini, selain konsisten, tanamkan dalam diri kita. Teman-teman harus menanamkan jiwa ambisi untuk merampungkan tulisan itu. Bukan berarti saya memberikan ambisi ini, ambisinya nggak bagus. Ya, kalau kita melakukan hal-hal buruk nggak bagus. Sesuatu yang bernilai ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan timbullah ambisi. Ambisinya bukan berarti, tulisan ini saya tuliskan ke orang lain saja, biar orang lain yang menyelesaikan. Bukan. Ambisi ke dalam diri kita, self-ambitious. Bagaimana caranya, walaupun sesibuk apapun kita meluangkan sedikit waktu kita sampai karya kita yang tertulis ini menjadi naskah yang utuh. Karena apa? Saya menulis buku pertama saya yang berjudul Sahabat Tanpa Perhatian itu, yang saat ini alhamdulillah sudah 200 lebih halaman. Itu kurang lebihnya saya menulis kurang lebih 3 bulan. 3 bulan lamanya saya menulis itu. Dan itu pertama kali saya menulis. Tidak ada mentor, saya menulis, saya memahami buku-buku novel-novel lainnya. Maka inilah yang saya dapatkan ketika membaca. Saya tak hanya mendapatkan informasi, namun saya mendapatkan kosakata yang baru, saya mendapatkan diksi, saya mendapatkan plot dan gaya bahasa tulisan seorang penulis. Maka kita harus temukan fashion nulis kita nantinya. Dan langkahnya ketika kita sudah mulai menulis, kita harus timbulkan ambisi ketika terjadinya stuck di tengah perjalanan nantinya. Nah, niat, tujuan, memulai ambisius sampai rampung tulisannya, jangan sampai nggak rampung. Ini yang menjadi tantangan seorang penulis. Berat, sangat berat sekali, jujur. Dan saya juga pernah menggebrak sebuah meja karena saya menulis sudah panjang kurang lebih. Dan ketika itu tiba-tiba saya stuck, saya nggak bingung mau nulis apa, otak blank. Dan akhirnya saya memilihkan untuk refreshing ataupun mengistirahatkan sejenak pikiran ini dan mencari inspirasi lainnya, baik membaca, melihat pemandangan dan lain-lainnya, sehingga pada saat itu saya mau melanjutkan tulisan ini dan lahirlah 3 buku. Nah, teman-teman, kelas menulis ini kita mulai dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kelas menulis kita resmi kita buka sampai akhir nanti, hingga menghadirkan sebuah karya yang luar biasa. Nah, oke, itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, selamat menuntaskan karya tulisannya, selamat berpikir, selamat untuk meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya, ya, sehingga teman-teman mampu melahirkan sebuah karya yang luar biasa dan
yang nggak dianggap sepele orang lain. Karena apa? Tak banyak orang mampu menulis sebuah buku sendiri. Namun yang antologi, jangan sedih, kita akan berusaha upgrading, self upgrade juga diri sendiri dalam menulis, sehingga nantinya baik buku pertama mendapatkan buku antologi, yang kedua kita buku solo novel juga. Cukup itu yang saya sampaikan. Kalau misalnya mohon maaf, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.